Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berkehendak bahwa Yesus harus disembah untuk menyelamatkan kalian. Katanya ada pemahaman mendalam. Coba tunjukkan pemahaman mendalam bahwa ada kehendak Tuhan untuk kalian menyembah Yesus. Dalam kurung ini Al-Quran ya, benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Berarti ini perkataan Al-Quran ini, perkataan Muhammad ini. Makanya aku ini yakin Muhammad itu mencontoh Injil kanak-kanak Thomas sesuai dengan surat 69 ayat 40. Apakah betul dia mampu membela keyakinannya itu di hadapan saya, atau jangan-jangan ya kembali lagi ya seperti biasa, kalau nggak turun dengan rasa malu ya, tapi mereka kadang nggak tahu malu ya, atau terkadang mereka ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka imani selama ini itu tidak ada dasarnya. Tema yang kami angkat ini tema yang sebenarnya dihindari oleh para pendeta, dan saya cukup kagum dengan Bapak ini ya, berani dia menghadapi tema yang sangat-sangat dihindari bahkan para pendeta sekalipun. Itu apa? Kenapa Biblos dikatakan kitab suci? Sebelum saya mempertanyakan dan mendengar jawaban dari umat Kristen kenapa Bible dikatakan kitab suci, tentu saya harus memberikan dulu parameter kitab suci dalam perspektif Islam. Pertama, tentu beda antara wahyu, dongeng, sejarah, dan juga asumsi, dogma, dan doktrin. Itu berbeda sekali. Kalau kita bicara wahyu dari kata waha dan ya, artinya adalah informasi langsung directly dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilih. Kata wa, hak, dan ya ini bisa dikatakan sebagai informasi transenden. Apa itu informasi transenden? Informasi yang beyond logic, ya, informasi atau komunikasi yang beyond logic. Cara penyampaiannya bisa supranatural dan bisa beyond logic, dan juga muatannya nanti sangat-sangat logik. Yaitu apa? Al-Quranul Karim. Maka apa persyaratan menurut kita sebagai umat Islam? Bukan menurut saya, tapi menurut Al-Quran sendiri. Perbedaan antara dirinya dengan karangan manusia lainnya, tentu yang paling sangat krusial perbedaannya adalah satu, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran kalam Allah, artinya Al-Quran itu semuanya adalah dari Allah, bukan ide dan gagasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu ya, pertama perkataan Tuhan. Tolong dicatat. Yang kedua itu Al-Quran ini, kenapa dikatakan suci? Selain karena dia adalah perkataan Tuhan directly, Al-Quran ini terpelihara. Tentu saya bisa buktikan bahwa kitab lain tidak terpelihara, ada distorsinya, ada kontradiksi, ada tambahan ayat, ada ayat yang hilang. Ya, nanti saya akan buktikan. Yang pertama, ini di mana tertulis bahwa Al-Quran terpelihara dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Jadi yang memberitahukan bahwa Al-Quran terpelihara itu bukan saya, bukan ulama, tapi Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa dia itu adalah terpelihara. Ya, yang kedua terpelihara. Yang ketiga adalah Al-Quran ini tidak bisa ditiru. Tentu ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru. Kalau buatan manusia bisa ditiru. Maka ini adalah statement Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala Madinah fa'tu bi suratin min misli. Kalau memang ini bukan datang dari Tuhan atau datang dari, kalau kalian meragukan apa yang dia berikan kepada nabi kami, buat semisal Al-Quran. Maka kalau tidak bisa ditiru, pasti itu ciptaan Tuhan. Pasti itu datang dari Tuhan. Yang keempat adalah yang keempat ada 4 poin yang saya akan sampaikan di sini. Yang selanjutnya adalah 5 poin. 4 poin adalah tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat ke-82 ya. Kemudian tidak ada yang mampu merubah dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Jadi ada 5 kriteria Al-Quran sebagai kitab suci. Yang keempat itu tadi apa? Tidak ada kontradiksi. Dan kelima itu tidak ada yang mampu merubah. Maka saya menyatakan dari kelima kriteria ini itu tidak dipenuhi oleh kitab suci umat Kristen. Lalu pertanyaan saya, apa kelayakan Bible dikatakan kitab suci sehingga berbeda dengan jurnal karya ilmiah, sejarah, atau dongeng? Nah, mungkin itu jawabannya nanti pihak Kristen yang menjawab. Saya akan catat, fokus kepada poin. Boleh tanggapi poin saya yang 5, boleh berikan sesuatu yang baru dengan catatan harus ada dalilnya ya. Kalau saya ada dalilnya semua. Silakan brotherku apologet disampaikan. Oke, makasih ya Uni Riva. Ini prolog dulu ya. Kenapa Alkitab itu disebut kitab suci? Ya, karena Alkitab itu menceritakan sejarah, ya, sejarah atau pekerjaan-pekerjaan Allah melalui firman-Nya dan dicatat oleh para nabi-nabi, gitu. Itu dicatat gitu loh. Nanti kalau soal tentang benarkah Al-Quran itu kalam Allah atau firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Muhammad, kita buktikan nanti ya. Jadi saya ceritakan dulu Alkitab sebagai wahyu ilahi yang diinspirasikan oleh Roh Allah kepada para penulisnya. Berikut beberapa hal yang membuat Alkitab diyakini sebagai firman Tuhan. Pertama, Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhami secara langsung oleh Allah. Kedua, Alkitab merupakan pedoman hidup dan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Nanti apa kompas dalam kehidupan sehari-hari itu? Itu untuk bagaimana kita berhubungan kepada Tuhan, bagaimana kita untuk penyelamatan.
kepada Tuhan gitu. Ketiga, Alkitab memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah. Bagaimana kita supaya memahami kehendak Allah itu seperti apa? Gitu. Jadi Alkitab menjelaskan gitu loh, memberi pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah itu sendiri. Keempat, Alkitab mengungkapkan kasih Allah yang tak terhingga dan kesetiaannya yang tiada tara kepada makhluk hidup ciptaannya, seperti manusia gitu. Saya, Uni Rifa, dan Komal-Komal ini, dan penonton-penonton. Bagaimana Tuhan mengungkapkan kasih sayangnya itu? Nanti kita jelaskan. Baru kelima, Alkitab memberikan teguran bagi orang-orang yang menolak untuk mengikutinya. Alkitab menjelaskan, kalau orang yang menolak akan dibinasakan, tetapi orang yang menerima dia akan diselamatkan. Dan yang terakhir, Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Begitu. Cuma simpel aja sih, gitu. Oke. Udah ya? Oke. Pertama penjelasan Anda, yang pertama saya catat loh ya. Ini saya catat. Teman-teman ada 6 poin dari dia ya. Saya catat semua dan ini harus saya tanggapi. Pertama, karena Alkitab kamu menciptakan sejarah. Coba tunjukkan kepada saya bahwa kitabmu itu sesuai dengan definisi sejarah. Karena saya tidak tahu tuh sejarah Adam itu siapa yang tulis. Karena sejarah itu adalah karya manusia. Sejarah Tuhan melayang-layang di atas hari, sejarawannya siapa yang tulis ya? Tolong jelaskan itu ya. Satu, ya sudah saya centang ya. Itu pertanyaan saya. Kedua, sumber iman dan kebenaran. Kemudian apa nih? Yang diberikan langsung oleh Tuhan, ya itu kata kamu loh yang kedua ya, bahwa kitabmu itu adalah sumber iman, sumber keyakinan yang diilhami langsung oleh Tuhan. Oke, saya akan bantah itu, saya suka membantah aja ya, nanti kalian tanggapi aja. Kita baca Lukas pasal 3 nomor 23, apakah betul kitab kalian itu ada ilham langsung dari, Lukas 1 ya. Hasil penyelidikan gitu. Saya tadi tidak memotong loh kalau ketika kamu bicara sama sekali. Sorry. Itu etika kami muslim loh. Nah, kalau kita lihat, kalau memang kitab sucimu diilhamkan langsung, ngapain harus diselidiki sama Lukas? Dan ternyata pendapat orang di dalam, orangnya juga nggak tahu siapa. Lukas pasal 1, nomor 1 sampai 5. Lukas pasal 3, nih kita lihat nih. Lukas pasal 3, nomor 23, nih, terkait tentang silsilah Yesus. Katanya ilham langsung dari Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu nih, Tuhan yang mana yang mengilhamkan tentang silsilah Yesus nih. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman saya bacakan saja, biar cepat ya, karena ini kan 6 poin banyak nih. Kita lihat teman-teman ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Nah, ini bicara silsilah Tuhan loh. Katanya diilhami langsung oleh Tuhan. Tapi ternyata ini anggapan orang. Pertanyaannya orangnya siapa? Nggak tahu. Ini gibah loh ini. Bisa jadi fitnah loh. Karena apa? Menurut orang dia adalah anak Yosef. Ternyata bukan. Ini fitnah ini. Tapi dimasukkan ke dalam kitab suci. Maka nggak layak dikatakan kitab suci. Karena ini memuat gibahan orang lain. Tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kemudian, memberikan pemahaman mendalam tentang kehendak Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berkehendak bahwa Yesus harus disembah untuk menyelamatkan kalian. Katanya ada pemahaman mendalam. Coba tunjukkan pemahaman mendalam bahwa ada kehendak Tuhan untuk kalian menyembah Yesus. Saya bingung ini. Kok nggak sesuai ini ya? Saya minta datanya. Yang keempat, mengungkap kasih Allah tidak terbatas kepada manusia. Yang betul. Bagaimana dengan menghabisi nyawa Uza ketika dia menyentuh bait Tuhan? Itu tertulis dalam kitab kamu loh. Itu kasih Tuhan. Kasih banget Tuhanmu ya. Membunuh Onan. Karena Onan mengeluarkan maninya sembarangan. Tidak mengambil isi kakaknya. Waduh, kasih banget Tuhan kamu ya. Kemudian anak-anak kecil yang berteriak botak-botak naiklah ke botak, diceritakan itu, dihabisi itu. Anak-anak suku Amalek dihabisi nyawanya beserta hewan ternak. Katanya kasih Allah yang tiada tara. Kasihkah seperti itu menghabisi nyawa orang karena mereka bertengkar dengan orang Yahudi dan Bani Israel? Waduh, parah banget nih. Lanjut. Alkitab, kalau ada yang menolak Alkitab binasa. Kalau ada yang menerima itu akan mati. Di mana itu tertulis dan apa yang ditolak, apa yang diterima? Sejak kapan ada perintah terimalah semua perkataan Paulus? Saya bingung ini dari mana ini ya. Kemudian tidak dapat dimusnahkan. Siapa bilang tidak dapat dimusnahkan? Sampai sekarang nggak ada kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo itu kitab bukan? Kitab itu. Kamu nggak tahu ada kitab Nabi Edo. Semua tentang sejarah Israel tertulis dalam kitab Nabi Edo. Mana kitab Nabi Edo? Kalau nggak ada berarti sudah dimusnahkan. Berarti bisa dimusnahkan kitabmu. Maka dari semua kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada satupun yang benar, nggak relate dengan realitas. Hancur, gugur sudah kitabmu dikatakan kitab suci. Makanya saya bertanya sekali lagi. Apa alasan yang kuat kalau kitabmu dikatakan suci? Karena nggak ada bedanya sama koran, majalah bobo. Bahkan lebih rendah daripada majalah bobo. Minimal majalah bobo ada penulisnya. Kitab kamu nggak tahu siapa yang tulis. Saya bingung kenapa kitabmu dikatakan suci. Lanjut. Kamu lagi. Silakan. Oke, saya bahas sesuatu tadi ya, karena Uni Rifa ini kurang paham ya. Jadi diceritakan tentang sejarah-sejarah, seperti gini ya. Nanti saya buktikan sama Uni Rifa. Itu sebenarnya Quran itu juga dikatakan itu bukan tulisan datang dari Rasul Allah, bukan dari Allah ya. Tetapi itu dari Muhammad. Kita bisa tengok di dalam surat 69 ayat 40.
Di sini kita nggak usah pakai terjemahannya aja ya. Di sini dikatakan kalau kita tengok sesungguhnya iya dalam kurung ini Al-Quran ya, benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Berarti ini perkataan Al-Quran ini perkataan Muhammad Rasul yang mulia. Ini saya kasih tunjuk ya. Nanti mau Rifa aduh, makanya mencelet lah ini aku bikin ini. Astaga, Rifa. Oke, besarkan saya host supaya saya kasih bukti sama dia ini. Host. Oke, makasih. Ini ya, surat 69 Al-Hafa ya, ayat 40. Di sini dikatakan sesungguhnya iya Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Kalau pakai terjemahannya ini nggak jelas gitu loh. Ini banyak tambah-tambahan ini. Ini penuh tambah-tambahan sini gitu loh. Ini nggak jelas. Kalau di sini sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Berarti ini yang mencatat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas 114 ayat itu Muhammad ternyata, saudara-saudara. Itu Muhammad ternyata, saudara-saudara. Aduh, ini siapa lagi nih? Ini Muhammad rupanya ternyata yang membuat Al-Quran ini gitu loh. Bukannya Allah ya yang difirmankan. Makanya kita ini banyak ragu-ragu gitu loh. Tentang ini apakah Quran itu dari Allah? Banyak. Kenapa nggak jelas itu gambarnya? Tunggu. Itu gambarnya itu nggak jelas sorry. Nggak bisa dilihat. Oke. Ini mungkin kameranya. Oke. Gini, ini kalau di sini aja. Gini. Lihatnya. Wah, langsung di itu. Bukan, nggak kelihatan. Digedein juga percuma, nggak kelihatan. Oke, saya ganti kamera aja. Handphone aja gimana, Uni? Ya boleh, silahkan. Jangan pergi lah, jangan kabur lah, sini dulu. Bukan kabur, saya Bunda nggak apa-apa, Bunda nggak usah dia kan diskusi dengan saya, Bunda, biar saya yang komplain. Saya tahu kok, saya bisa menjawab kok. Dan sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ini ya. Ya. Ini perkataan Muhammad ini dari surat Al-Fatihah sampai Anas ya. Jadi kalian itu dibodoh-bodohi gitu loh. Oke, itu pertama. Saya lanjut yang tentang pendapatnya Uni Rifa. Ya, nanti kita jelaskan yang lebih ngerinya itu. Jadi dikatakan Alkitab itu adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Allah. Tuhan itu mengilhamkan, makanya Musa membuat kitab Taurat itu diilhami, makanya dia tahu tuh sejarah penciptaan, melalui penciptaannya itu dari mana. Ya jelas dari Roh Kudus sendiri. Itu nggak mungkin seorang Musa bisa menuliskan sejarah penciptaan itu kalau tidak dari Roh Allah itu sendiri gitu loh. Jadi itu gampang banget itu. Jadi nanti kita buktikan di dalam Al-Quran pun juga gitu loh. Baru Alkitab merupakan pedoman hidup atau dan kompas dalam kehidupan sehari-hari. Itu dijelaskan itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Kita kepada mana? Kiblat kita itu kemana? Keselamatan atau keselamatan surga atau kiblat kita ke neraka gitu loh. Itu. Jadi nanti lebih dalam lagi nanti aku jelaskan sama Uni tentang yang dibunuh orang Amalek itu atau orang-orang itu kan orang itu kan mengingkari. Orang itu sudah diminta pertobatan tapi mereka nggak tobat-tobat, ya wajib dimusnahkan. Begitu. Kalau sifat iblis kan gitu juga. Iblis kalau sudah nggak bisa lagi diapain kan dimusnahkan dia. Jadi nanti itu ada penerangannya lebih dalam. Ini bagaimana Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia yang dalam dosa mau diajak untuk diselamatkan. Kalau nggak mau diselamatkan ya terbuang gitu loh. Jadi di manakah ada ayatnya itu Tuhan itu menyelamatkan umat manusia ya? Karena dengan kasih tiada taranya kita buka di dalam Alkitab. Ya, kita buka di dalam Yohanes 3. Bentar. Saya buka di sini aja lah, handphone aja. Maksimalkan waktu, brother, jangan kelamaan. Oh, santai lah. Aku tadi ada sempat singkat kok. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Jadi Tuhan itu tidak mau ingin membinasakan melalui jalur anaknya gitu loh. Jadi yang di luar anaknya itu, di luar jalur anaknya itu, ya akan binasa. Begitu Uni. Nanti kita lebih spesifik lagi gitu loh. Ini kena kamu loh. Udah. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, pertama saya akan jelaskan dulu ke teman kita Kristen ya. Dia tidak tahu. Ilustrasinya begini.
saya mendapatkan barang dari kurir. Maka menurut si apologet ini, yang mengirimkan dia barang itu si kurir yang punya. Jadi dalam perspektif dia, ketika dia mengatakan bahwa bukankah Al-Quran itu perkataan Rasul, dia membawa ayat tadi, tidak ada yang menyangka bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah SAW. Yang artinya Rasul itu artinya apa? Ini pelajari dulu makna Rasul. Makanya belajar bahasa Indonesia. Saya tuh cuma ingin umat Kristen ini belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Arti Rasul itu ini loh. Masa gitu aja nggak paham? Masa itu pun harus saya jelaskan itu? Itu pelajaran anak SD sebenarnya itu pembelajaran bahasa Indonesia. Nih ya. Kadang-kadang itu yang membuat umat Kristen tersesat karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, teman-teman. Iya, Rasul itu artinya apa? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu. Artinya perkataan Rasul itu adalah wahyu dari Tuhan. Sama seperti kau terima paket. Emangnya kurir yang ngasih kau paket? Yang ngasih kepadamu iya, yang memberikan paket kepadamu. Kalau aku bilang paket itu dari kurir, itu betul, itu nggak salah. Tapi masalahnya bukan kau yang beli. Si kurir yang membelikan untuk kau. Ini kau nggak ngerti. Kayak gini aja pun nggak paham. Nah, untuk menambahkan pengetahuanmu agar kau pintar bahwa aku ini tidak berdusta, memang ada dalilnya di kami, bukan cuma omong doang. Ilustrasi jelas. Nah, contoh gini nih. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi perkataan yang keluar dari bibirnya Rasul itu adalah wahyu. Bukan berarti ide dan gagasannya seperti Paulus yang berkata-kata menggunakan filosofi dari Epimenides. Nanti kutunjukkan kau, ya. Nah, katakanlah aku tidak akan mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Bahkan dia disuruh mengaku bahwa tidak ada perbendaharaan Allah padanya. Dia diberikan Allah. Dan tidak pula aku mengetahui yang goib. Artinya dia tidak mengetahui yang goib kalau tidak diberitahu. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Ya, tidak ada. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, ini. Ya, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Nggak ada Nabi Muhammad mengaku malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengikuti apapun kecuali wahyu, perintah Allah, pesan dari Allah. Masa gitu aja kok nggak paham? Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Woi, maka apakah kamu tidak memikirkan? Nggak berpikir kau. Jadi kalau aku bilang, kau misalnya ada paket. Woi, apologet, itu paket dari kurir. Salah nggak aku? Betul. Tapi masalahnya ketika kau sampai kepada kau kata-kata itu, woi, apologet, paket itu dari kurir. Kau langsung berpikir, wah menurut Siripasi, kurir ini yang membelikan aku paket. Ah, inilah kau. Cara berpikir kau gagal. Ya, yang namanya perkataan Rasul itu artinya apa? Dia membawa risalah. Karena itu perkataan seorang Rasul. Ya, perkataan seorang Rasul, bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan seorang Rasul. Kenapa? Karena dia adalah Rasul, bukan perkataan dia pribadi. Ah, saya nggak ngerti. Alah, kalau nggak ngerti kau suka-suka mulai ya. Sudah sesimpel itu penjelasan. Nah, lanjut kau bilang tadi. Kau bawa lah tentang keselamatan. Kita lagi bahas kitab suci. Ngapain bahas-bahas keselamatan? Itu tema lain. Nah, mau kutunjukkan kenapa gagal kitabmu dikatakan suci. Karena bukan semua diilhamkan Tuhan. Bahkan ada kutipan entah dari mana masuk ke kitabmu. Contoh ini menurut skolarmu ini. Kau tengok ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, siapa yang bicara ini? Yang mengatakan sebab ada 3 ini. Ternyata menurut skolar kalian. Ya, ini skolar kalian yang bilang loh. Bukan aku loh. Ya. Ini bukan aku yang bilang loh ya. Mana ini? Nih. Apa skolar kalian bilang? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir yang halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Ini kau bilang ilhamkan langsung dari Tuhan. Jelas-jelas ini adalah sisipan. Makanya kau bilang, ketika kau bilang bahwa kitabmu adalah ilham langsung dari Tuhan, bohong. Karena banyak ini sisipan. Ada sisipannya nih. Ya. Nah, terus satu lagi. Kau bilang juga ilham langsung dari Tuhan. Si Paulus itu terilham dari Aratus Epimenides ketika dia berkata, bukankah di dalam kita ada, bukankah kita ini keturunan ilahi? Nah, pernah kau dengar itu? Bentar ya. Apalah, ini pun nggak paham. Nah, tengok ya, kita bacakan ininya. Bentar, ada. Udah, saya jawab. Sangat gampang itu, saudara-saudara. Oke. Masih mau dilanjut lagi, Uni Rifa? Lanjut aja, lanjut. Uni ada keperluan. Ya kalau aku lanjut, enggak. Satu terakhir. Nanti masih banyak sebenarnya, tapi ini satu terakhir buat kau ya. Pertama aku tegaskan, kau bilang tadi kitabmu itu ilham langsung dari Tuhan, dah kuhancurkan argumenmu karena itu ada sisipan dalam kitabmu. Yang kedua, ilham dari Tuhan mana? Tuhanmu Epimenides. Nah, aku tunjukkan sama kau ya. Dalam kitabmu kalau kau baca, ya kan kitab sucimu itu kan terdiri dari surat-surat Paulus juga. Kecuali kau mengakui bahwa surat-surat Paulus bukan kitab suci, bukan Bible. Ah, nggak apa-apa, aku terima itu. Asal kau jujur mengakui. Tapi karena di dalam kitab sucimu ada surat Paulus, maka kau mengatakan bahwa surat-surat Paulus juga kitab suci. Nah, kau baca 1 Korintus pasal 10 nomor 7 ya.
Ilham dari mana? Epimenides Tuhan kau? Nggak tahu aku ya, sejak kapan Epimenides jadi Tuhan ya. Mentang-mentang dia keluar dari goa kayak Yesus, jangan kau tuhankan dia, hati-hati kau. Nah nih, mana ya? Nah, ini ya. Kecuali kau mengakui kalau surat Paulus ini tidak termasuk kitab suci. Ya. Nah, kita lihat nih. Mana nih 1 Korintus pasal 10. Nah, nih, kata nggak nih? Nanti aku kasih data Epimenides ini dulu, dongeng dulu ke bawah kau. Ya, dongeng dulu. Ini dongeng ya, ini dongeng yang dibawa Paulus. Nanti Epimenides baru dongeng. Dongeng dulu baru Epimenides. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Israel sebagai suatu peringatan dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang. Rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus. Ini perkataan Paulus di surat dia di Korintus kan. Tahu kau ini apa? Kau pikir ini ilham dari Tuhan? Nggak tahu laku ya. Ternyata yang kau bilang ilham dari Tuhan ini apa? Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam mengikuti Israel di padang gurun, menurut pandangan Paulus batu karang itu melambangkan Kristus dalam kepribadiannya. Ternyata kau tahu nggak ini apa? Nih, kutunjukkan kau ini apa. Nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, ternyata ini dongeng orang Yahudi. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, aku nggak tahu Tuhanmu itu terilham dari dongeng sampai diberikan kepada Paulus sehingga Paulus mengajarkan kepada orang di Korintus. Ya itu satu. Nanti masalah Epimenides aku kasih kau datanya nanti, ya. Ya. Nah, jadi apa alasan kita mau dikatakan ilham dari Tuhan langsung? Pertama ada sisipan di dalam, kedua ada dongeng, ketiga ada perkataan Epimenides. Kok bisa-bisanya kau katakan ini ilham dari Tuhan? Berarti Tuhanmu terilham dari dongeng gitu, atau Tuhanmu terilham dari Epimenides? Coba jelaskan dulu sama Uni ya, Dek ya. Jangan bohong ya, Dek ya. Lanjut, Dek. Oke. Saya jelaskan ya Uni ya. Kamu itu nanti giliranmu ya. Kalau aku tentang 1 Korintus 10 ayat 4 itu sih, itu terserahmu lah pendapatmu seperti gitu ya kan. Aku nggak tahu tuh sumber dari apa gitu loh. Yang jelas yang aku cari sih nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau kamu katakan yang tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Anak, dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu ini ya. Menurutmu ini adalah suatu tambahan yang tidak ada dalam catatan kakinya, itu kan pendapat orang yang di abad 20. Ini nggak kami benarkan, makanya nggak semua orang Kristen itu mengilhami yang apa yang dikatakan seperti itu, Nirifa. Kalau nggak ada kami ilhami, ya buat apa? Masa di abad 20 kami percaya yang di abad pertama sudah ada kayak gini? Kenapa kami nggak percaya gitu loh? Padahal kalau di dalam teks aslinya sih, sepertinya ada sih, saya tahu gitu loh. Jadi sungguh disayangkan ya kalau si Uni Rifa ini nanti kita buktikan gini Uni Rifa, sama seperti ini juga Uni Rifa tentang Isa itu yang menciptakan burung. Saya ngambil dari Injil Thomas ya, menceritakan tentang Yesus itu menciptakan burung. Apakah ini dicontek di sini ya dari Injil Thomas anak-anak ya? Injil anak Thomas, oke ini. Ya kita buka apa di sini dikatakan. Ya. Karena dikatakan Isa itu menciptakan burung ini. Saya kasih tunjuk ini sama kamu ya, Uni Rifa. Apakah Quran itu mencontek? Banyak kita kalau mencontek-contek dalam Alkitab itu banyak kita tunjukkan nanti. Injil kanak-kanak Thomas adalah sebuah Injil biografi tentang masa kecil Yesus yang diyakini berasal dari sekitar abad kedua. Karya tersebut bukan bagian dari kanon biblika maupun yang diketahui. Meski dianggap non-kanonik bagi Kristen arus utama, Injil kanak-kanak Thomas berisi banyak mukjizat dan kisah Yesus atau Isa yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Yesus menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat atau menciptakan. Ini diambil dicontek loh, kayak gini. Makanya aku ini yakin Muhammad itu mencontek Injil kanak-kanak Thomas. Sesuai dengan surat 69 ayat 40. Muhammad lah yang menulis Quran itu. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya buktikan nanti, sebenarnya Al-Fatihah itu dicuri. Itu doanya orang Kristen Koptik kalau nggak salah. Syria Koptik. Ya, surah Al-Fatihah itu dicontek loh. Itu diambil malah. Dan saya akan membuktikan Muhammad itu mempelajari kitab-kitab dicantumkan ke dalam Al-Quran. Nanti saya buktikan gitu. Saya berani buktikan Uni gitu. Kalau saya nggak bisa membuktikan, saya siap di penjara gitu loh. Saya siap di penjara. Nanti saya kasih tunjuk hadisnya dan saya tunjukkan di mana di dalam Al-Quran itu dicontek semua. Dalam kitab orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu. Nanti saya kasih tunjuk.
Jadi, aduh sayang kali loh ini. Nengok kamu ini, kalau membawa tema ini sih habis ku bikin gitu loh nih, gitu loh. Iya, habis lagi gigi mudah ya. Lanjut teman-teman Lanjut, ya, lanjut lah ini. kedustaan dari orang Kristen yang selama ini mengklaim bahwa kitabnya suci. Padahal mohon maaf, jurnal ilmiah saya lebih berharga, bahkan lebih berkualitas dibandingkan Bible. Pertama, Bible nggak tahu siapa penulisnya. Saya bingung teman-teman. Mereka sok tahu, bahkan dia mengatakan, itu scholar abad ke-20, kami nggak percaya. Hantu belau. Doktrin yang kalian iman itu dapat dari mana? Kalau bukan dari pendeta kalian yang tahun 2000-an sekian lahir. Kalian baca dulu kitab kalian yang betul, ha? Nih, penulis kitab kalian aja, scholar kalian aja nggak tahu kok. Kalian lebih hebat bisa sok tahu siapa penulis kitab kalian, ya? Nih, aku tunjukkan data. Kalau membuktikan tuh kayak saya jangan. Nanti aku buktikan ini, nanti aku rela di penjara, aku buktikan. Pembuktian itu pakai tekstual atau pakai non tekstual. Contoh metodologi, kau bisa pakai metode. Pakai rasional boleh, tapi kalau cuma aku buktikan, pret. Apa itu, ya? Kalau cuma aku buktikan, anakku pak pandai kayak gitu, nggak perlu jadi pendebat anakku ya. Tukang masak anakku bisa ngomong, aku buktikan. Nah, kau tengok kalau pembuktian itu kayak gini, pakai data. Nih, Panik itu sudah dia. ya, nih. Ketika nih, kalian sok tahu, sok-sokannya kalian mengatakan bahwa scholar kalian nggak diterima kebenaran omongannya, sementara kalian sendiri nggak punya ilmu mengetahui dari mana kau tahu kitab kau itu kitab suci, bahwa itu apokrifa atau jangan-jangan yang kitab Yohanes itu yang betul, kitab Thomas itu yang betul. Dari mana kalian tahu? Kalian nggak bisa punya ilmu apa-apa, kalian nggak bisa bahasa Yunani. Sementara dalam Catholic Identity, Professional Development and Resources dikatakan bahwa penulis kitab kalian ini nggak tahu the authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown, anonim. Tidak diketahui. Kok tiba-tiba kalian pula yang bilang bahwa itu firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Kok bisa? Apa ilmu kalian sehingga kalian mampu mengatakan bahwa kitab kalian itu firman Tuhan diilhami langsung? Bingung aku loh. Nih, tidak diketahui. Itu penulis Markus loh. Kemudian penulisan Injil Matius yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kok pandai-pandainya kalian mengatakan bahwa itu betul-betul diilhami Tuhan, sedangkan penulisnya aja kalian nggak tahu. Lanjut. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kok bisa-bisanya sok tahu? Ini dapat dari mana? Belajar di mana kamu apologet? Ini Katolik loh. Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Nah, terkait tuduhanmu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengutip dari lu. HP bentar-bentar. Ya, buktikan itu. Jangan Kenapa Uni? Uni kena report kah? Kena report entah mungkin sinyalnya tadi sinyalnya apa itu, Iya, aduh. nanti naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Waalaikumsalam. Nanti dulu Bang, ini nanti aja dulu Bang ya teman-teman. Ini aku sama Uni lagi di live-kannya Iya, gitu loh. yang lain bentar. Jadi maaf gini ya, ya, ini Uni. bentar belum selesai. Maaf ya, handphoneku tadi nge-lag kepencet, aku keluar. Jadi Keluar. bagaimana kalian punya keberanian, kepedean mengatakan kitab kalian ilham langsung dari Tuhan, sementara penulisnya aja nggak tahu. Nah, aku tambahkan lagi ya dongeng tadi ya. Tadi aku bilang nih, Paulus mengutip dongeng. Sekarang perjanjian lama, apakah tidak ada dongeng? Kalian bilang, aku nggak tahu itu kan kata scholar loh. Kalian tahu ilmu dari mana kalau bukan dari scholar? Emang kalian lebih hebat daripada scholar? Dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 9 nomor 7. Ini lihat nih, setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, bla bla bla. Baca di sini tafsiran nih. Ini bukan punya kami loh. Alkitab Sabda ini bukan punya Islam loh. Ya, kalau kalian lihat dalam tafsir ND, makna dongengan itu terang sekali. Ini dikatakan dongeng loh. Bayangkan loh. Ini dikatakan dongeng loh. Tulisan dalam kitab kalian itu dikatakan dongeng. Lalu kalian bilang itu ilham dari Tuhan. Aku nggak tahu ini. Apa perbedaan dongeng dengan ilham Tuhan nih. Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Ialah dongengan. Dongeng kitab kalian itu. Lalu kalian bilang ilham dari Tuhan. Bingung aku loh. Belum lagi. Itu lagi. Nih. Ini. Kisah para Rasul pasal 17:28. Sebab di dalam dia kita hidup nih. Perkataan Paulus. Apakah dia dapat ilham dari Tuhan? Apa kalian mau mengakui Tuhan kalian Epimenides? Coba kalian cross check ini. Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia. Dia mengutip perkataan seorang filosof Yunani pagan loh. Itu Tuhan kalian, Aratus. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos. Dalam karya Epimenides pun ada, karangannya si Aratus. Siapa Epimenides dan Aratus? Aratus dan Epimenides ini adalah seorang tokoh Yunani pagan. Pelajari siapa Epimenides. Dia itu menjadi peramal ketika dia tertidur di goa bertahun-tahun. Tuhan kalian cuma 3 hari udah jadi Tuhan. Sementara dia nggak jadi Tuhan loh. Padahal bertahun-tahun loh dia di goa loh. Nah ini ilmu buat kalian ya Epimenides ya. Jangan-jangan inilah yang mengilhami Kristen ini. Kenapa? Karena dia jadi peramal ketika dia keluar dari goa. Mengembala dia.
Aku ilmu yang kubagikan, bukan kebencian. Kalau kau buktikan bahwa ortodok syariat ortodok apa itu? Ya, tunjukkan sama aku datanya itu. Metode apa yang kau gunakan untuk mengatakan bahwa Nabi kami mencontek? Cuman ku tunjukkan buktinya. Terakhir nih, sabar kau. Tadi ku diam nggak? Laptopku pun ini bentar. Nih, siapa Epimenides? Belajar kalian nih siapa Epimenides nih. Nih. Siapa Epimenides? Epimenides adalah seorang peramal Kreta, penulis terkenal tulisan-tulisan religius dan puitis, termasuk teogoni, kritika, dan karya-karya mistis. Orang-orang mistis ini, apakah jangan-jangan Yesus berkolaborasi sama dia, sehingga kutipannya dikutip sama Paulus? Kisah-kisah tentang usianya yang lanjut, tidurnya yang ajaib. Bahkan Tuhan kalian mati loh, dia tidur bertahun-tahun loh di goa loh. Hubungannya dengan para peramal dan pengembaranya di luar tubuh. Bahkan Yesus kalian harus mati dulu, bisa keluar baru ke alam maut kan. Epimenides cuma tidur udah keluar dia. Pengembaraannya di luar tubuh telah menyebabkan beberapa sarjana menganggapnya sebagai tokoh legendaris dari tipe perdukunan. Nah, dia tidur di goa, dia bisa badannya kemana-mana. Tubuhnya tinggal di goa loh, dia bisa kemana-mana loh. Atas klaimnya yang terkenal, bahwa semua orang Kreta adalah pembohong. Epimenides orang Kreta dianggap sebagai penemu paradok pembohong. Di mana sebuah kalimat berkata, di bla bla bla. Itu ya, Epimenides tuh. Epimenides ini. Kok bisa-bisanya Paulus mengajarkan filosofi dari Epimenides gitu loh. Bingung aku. Kalian bilang itu ilham dari Tuhan kalian. Apa Tuhan kalian berteman dengan Epimenides? Nggak tahu pula aku ya. Coba. Epimenides itu pernah tidur di goa, habis itu jadi peramal. Kalau Tuhan kalian mati 3 hari jadi Tuhan. Agak mirip-mirip ya. Dia pengembala juga loh Epimenides ini loh. Nggak tahu kalian itu? Mau tahu ceritanya lagi? Ini aku kasih tahu. Makanya ada keserupaan antara Epimenides dengan Yesus. Bingung aku nih, kok bisa-bisanya kalian mirip dengan agama pagannya nih. Ini bahas nih. Nah ini. Kalau kita lihat, kita translate dulu ya guys. Saat mengembala domba ayahnya, sama-sama pengembala dia sama Tuhan kalian loh. Epimenides dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah gua. Tuhan kalian 1 malam 3 hari kan? Epimenides 57 tahun loh. Ketiduran loh, nggak sampai mati loh. Yang dikeramatkan bagi Zeus. Di goa yang dikeramatkan bagi Zeus dia. Teringatnya aku Tuhan kalian juga punya goa kubur ya. Setelah itu ia dilaporkan terbangun dengan karunia nubuat. Nah, Tuhan kalian terbangun jadi Tuhan. Kalau dia jadi peramal, dia menulis memurnikan Athena. Dia memurnikan Athena. Tuhan kalian jadi juru selamat. Setelah pencemaran yang dibawa oleh Alkmene. Kalau ini setelah pencemaran oleh Almenidae. Sementara Yesus kalian mati untuk menebus pencemaran atau kejahatan yang dilakukan Adam. Agak bingung, agak sama ya. Dan bahwa keahlian peramal dalam pengorbanan dan reformasi praktik pemakaman sangat membantu Solon dalam reformasinya terhadap negara Athena. Agak mirip ya, brother ya. Kok bisa ya? Jadi ini ilhamnya ini. Dia meninggal di Kreta pada usia lanjut. Menurut orang segenapnya yang kemudian menghormatinya sebagai dewa, dia hidup hampir 300 tahun. Lebih hebat ini 300 tahun. Tuhan kalian cuma 33 tahun di bumi. Si Epimenides 300 tahun loh. Menurut cerita lain dia ditawan dalam perang antara Spartan dan Kononcians dan dihukum mati oleh para penculiknya karena dia menolak untuk menubuat dengan baik untuk mereka. Sama dia bernubuat juga sama kayak Tuhan kalian. Apa ini? Mirip kali lu. Tengok nih, kulitnya ditemukan ditutupi dengan tulisan bertato. Tuhan kalian juga bertato. Nggak mirip. Aku cuma ngasih tahu. Aku kan ngasih ilmu. Kau nggak ngasih ilmu. Kau ngasih asumsi aja lah. Kau singkat. Kalau ilmu. Bertato loh Epimenides. Ingat aku bahas Tuhan bertato. Lanjutlah kamu dulu supaya. Iya, oke. Puas dulu. Iya, aku ingat. Tuhan kalian kan pun bertato. Epimenides pun bertato. Jangan-jangan tato ini ilhamnya dari Epimenides nih. Ini dianggap aneh karena orang Yunani mentato hanya untuk budak. Kalau hanya orang Buddha yang bertato, Tuhan kalian berarti Buddha berarti ya? Ilmu baru nih. Orang Yunani mentato hanya untuk Buddha. Lah, Tuhan kalian di pahanya ada tato loh. Waduh, ternyata selama ini. Lanjutlah dulu ya, ini ilmu baru nih. Ternyata baru tahu aku kalau orang Yunani mentato hanya untuk Buddha. Dan Tuhan kalian bertato di pahanya, tertulis. Lanjutlah apa lagi? Ini ya, kita teman-teman kita buktikan ya. Apakah Quran itu benar-benar kitab suci ya kan? Karena nanti saya banyak ngasih tunjuk data. Semoga dikasih kesempatan dan Uni Rifa memandang kameranya ke sini. Saya akan buka open cam. Nah nih, kita ngambil dari surat hadis Sunan Abu Daud ya. Sini katanya nih masih sahih, Hasan sahih, masih bisa dipercaya ya. Di sini dikatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisannya
Diam dulu. Al-Quran bukan hadis. Ini antara saya debat sama si Uni Rifa kok ribut sih. Iya, Al-Quran Iya. bukan hadis. Udah ribut, turunkan. Iya Bang Ahmad, diam aja dulu Bang Ahmad. Turunkan aja. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, lalu aku mempelajari penulisan orang-orang Yahudi untuk beliau. Zaid berkata, demi Allah, sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan untuknya apabila beliau ingin menulis dan aku membacakannya untuknya jika beliau mendapat surat. Ya, di sini Muhammad ini menyuruh Zaid mempelajari kitabnya orang Yahudi. Ya, jadi apa yang dicurinya di sini? Ini kita tengok di Alkitab ya dulu ya, di Alkitab dulu. Ini nggak usah yang ini dulu. Ini 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Oke, diulangan lagi. Dialah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan. Yang di sini katakan akulah Dia yang mematikan dan menghidupkan, di Al-Quran di mana? Kita buka di Al-Quran, Uni, ya, supaya kamu paham. Dialah yang menghidup di surah Al-Ghafir ya, surah 40 ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Astagfirullahaladzim, kenapa ini mirip-mirip? Maka apabila Dia menetapkan suatu urusan, Dia hanya kepadanya. Maka jadilah sesuatu itu. Ini kenapa? Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa dicontek gitu loh? Kenapa itu loh? Ini Muhammad itu kan menyontek gitu loh. Makanya saya nggak yakin ini Quran ini dari firman-Nya Allah gitu loh. Saya nggak yakin, saya kasih tunjuk lagi sama ya Yuni. Oke, kita tengok di Kisah Para Rasul ya. Di 1 Korintus dulu. Nih, aku suka ini kalau bahas-bahas ini suka aku. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini contek loh di dalam hadis. Hadis mana? Oke, Ibnu Majah, kita tengok dulu. aduh. Kita ketik ya, Ibnu Majah 43:19. Kenapa dicontek kalau ini palsu? Alkitab kami ini palsu, kenapa dicontek-contek itu loh? Ini di sini sahih ya, ini sahih dua-duanya, ini sahih ya. Di sini dikatakan ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza berfirman, akulah mempersiapkan untuk hamba-hambamu yang salih, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Kok sama dengan yang ini? Sama banget gitu loh. Kenapa bisa dicontek gitu loh? Banyak. Kita buka lagi di dalam Wahyu. Kita buka dalam Wahyu lagi. Kita tengok nanti di Qurannya. Wahyu 1 ayat 17. Di sini apa katanya? Janganlah takut, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, dan di 22-nya juga ya, di 22-nya. Ya, 22-nya ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, ini dicontek loh. Di mana dicontek? Al-Hadid ayat 3. Aduh. Kalau ini pencontek-contekan baginda Muhammad ini luar biasa loh. Dialah yang awal yang akhir, yang batin, yang maha mengasihi dan segala yang sesuatu. Ini contek loh di dalam Quranmu. Gimana sih ini? Kalau Quran itu dari firman Allah, nggak mesti sama, nggak boleh sama. Karena kitab Injil, kitab di dalam Alkitab kami itu udah dipalsukan atau yang nggak kalian akui. Kenapa dicontek? Loh? Kita tengok di Kisah Para Rasul lagi. Kita tengok di Kisah Para Rasul. Belum, ya. itu pertanyaan mau dijawab atau enggak tuh? Bentar dulu. Belum. Iya, makanya jangan banyak bertanya. Kan aku jawab nanti. Iya, kan nanti Kau ulang-ulang soalnya. Aku nggak sabar mau menjawab nih. Ya, siapa yang ulang-ulang? Selalu lah Kisah Para Rasul. Iya, lanjutlah. Aku nih sabar orangnya. Kamu catat. Kenapa dia bisa contek gitu? Gak usah kau ajarkan aku cara diskusi. 6 tahun aku diskusi di atas agama. Oke. Apa yang kau Kisah sampaikan Para Rasul 10 ayat 15. Catat Rifa, apa yang dinyatakan oleh halal perlu ku oleh catat, Allah aku udah tidak tahu. boleh engkau nyatakan haram. Oke, di mana tertulis? Di At-Tarif 1. Ya, itu kok bisa sama lu?
Keluarkan semua Ya. aja, semua Iya, keluarkan makanya ya. nanti kau catat, kau jelaskan itu. Iya, Kenapa aku semua sama jelaskan. itu kan? Ah, Ini pelan-pelan aja nanti jelaskannya Uni ya. Iya, Ini teman pelan-pelan. aku nih, dia agak-agak apa juga sedikit dia. Gak apa-apa. Aku agak pelan-pelan. udah Jadi santai sampai aku. FDS. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ini kenapa? Ini hampir sama gitu loh. Di sini diceritakan jangan tentang makanan, ini tentang istri-istri gitu. aduh, yang babi haram, tapi tentang istri. Ya udahlah, itu aja dulu nih. Apa ini Soalnya yang masih babi banyak haram? sih aku mau ngejelasin. Menurut tapi apa? udah Enggak, aku ketawa bingung gitu. lucunya. Yang babi haram, lanjutkan dulu ketawamu itu. Yang babi haram tapi istri. Itu lucunya apa? Aku Ya bingung istri, loh. Aku ya ingin ketawa. istri-istri kok. Istri-istri kok nggak Kok- diharamkan gitu loh. Ini tentang cerita dengan Jadi menurut kau Maria Kiki istri ya, sama babi itu sama ya? Budak, Oh, budak, ini budak. Oh, di Kristen Kenapa- babi sama istri sama ya? Kenapa hubungan kayak gini soal ini gini dihalalkan, tetapi Enggak, makanan kau itu membuktikan halal. Al-Quran haram. iya. Kau Kenapa mau bertanya haram tentang gitu? kitab suciku atau tentang hukum-hukum dalam kitab suciku? Itu tema beda loh. Ya, jelaskan aja. Jelaskan Yang aja. kau minta penjelasan Oke. ini kan tentang subhatmu mengatakan Nabi kami mencontek kan? Udah selesai belum? Iya, Aku jawab iya. sekaligus nih. Ya, jawab lah ya. Nah, siapkan pegangan dulu. Pegangan kau yang kuat ya. Dengar, gini caranya menjawab syubhat yang sudah berkepanjangan yang basi ini ya. Pertama yang harus kau pahami, kami para apologet ya tidak pernah mengatakan, aku pribadi tidak pernah mengatakan kitabmu palsu. Tapi yang mengatakan ayat-ayat di dalam kitabmu itu palsu, skolar kalian. Jadi kami umat Islam ini ndak stupid-stupid kali lah. Kitab kalian itu kitab yang terdistorsi. Makanya pas aku diskusi di awal tadi, kau catat poin-poinku. Yang ku bilang kitab kalian itu terdistorsi. Terdistorsi itu apa artinya? Bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Nah, itulah makanya belajar. Tidak ada umat Islam mengatakan bahwa seluruh kitabmu itu palsu. Kenapa? Karena kau Kristen. Kau mencuri kitab Yahudi. Apakah di semua kitab Yahudi itu semuanya adalah perkataan manusia? Belum tentu. Bagaimana cara membedakannya? Harus ada alat ukurnya. Apa itu Al-Quran? Kalau sejalan Al-Quran berarti itu betul. Kau perhatikan yang kau bahas tadi itu. Dalam kitab Samuel tadi. Bahwa Tuhan itu seharusnya mematikan dan menghidupkan. Tapi Tuhan kau dimatikan dan dihidupkan. Artinya kau justru sesat. Karena apa? Antara kami dan Nabi Samuel sama Tuhannya. Mematikan dan Jawab itu kenapa dicontek-contek, kan katanya gimana sih? Jawab Mencontek dulu, itu kan kenapa kau yang dicontek? bilang. Mana sekolah yang bilang itu contekan? Kau yang bilang, memangnya kau sekolah? Aku katakan sekolah loh. Aku nggak potong kata-kata kau dari tadi loh. Kenapa kau tantrum? Yaudah, Terbukti yaudah. kalau aku benar. Yang botolnya lagi, kau yang paksa. Ini kan contekan, kan kau yang bilang. Memang kau sekolah, kan bukan. Aku nggak tahu loh kerjaan kau apa loh. Kalau yang bilang itu adalah seorang sarjana teologi, mungkin aku bisa agak terguncang itu. Bisa aku carikan gimana. Kau kan bukan sarjana. Kau yang bilang contek. Gara-gara ada kesamaan antara ajarannya orang Yahudi dengan kami. Paulus itu Yahudi loh. Nah, anehnya semua pernyataan orang Yahudi kok bertentangan sama kalian. Setidaknya kayak gini. Nabiku menyampaikan wahyu dari Allah sejalan dengan orang Israel. Contoh, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Bukan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Beda kita. Samuel dengan Nabi Muhammad sama-sama punya Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Karena sumbernya sama dari Allah. Sejak kapan kami mengatakan seluruh kitabnya orang Yahudi itu haram? Nggak ada. Hehehe. Bercampur. Nah lanjut. Kau bilang mencontek. Bukan mencontek, tapi setiap nabi itu diberikan kalimat yang sama. Contoh, kau pikir itu si Yesus itu mencontek sama Musa? Mau kau mengatakan Yesus mencontek ketika mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Echad? Mencontek Yesusmu gitu? Bukan, dia menyampaikan apa yang pernah diberikan kepada Musa. Apa yang disampaikan oleh nabiku itu juga pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kenapa? Pengutusnya sama kok, Tuhan yang sama. Tuhan kalian aja yang beda. Tuhan Samuel sama Tuhanku, sama Tuhan Nabi Muhammad, sama Tuhannya Yesus itu nggak bisa dilihat. Tuhan kalian bisa dilihat, agak lain memang kalian. Makanya lucu. Nah, minimal lah nabiku ketika menyampaikan wahyu Tuhan sejalan dengan ajaran Nabi Israel. Kau tuduh contekan, padahal yang bilang sekolah, nggak ada sekolarmu yang bilang contekan. Mana? Buktikan secara ilmiah kalau ada contekan. Kau yang bilang, masa aku iya kan kata kau. Nah, yang lucunya Tuhanmu ini. Tuhanmu itu dalam mencontek, nggak betul pula contekannya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, udahlah mengutip Tuhan, ini Tuhan loh, nabiku tidak mengutip. Nabiku menyampaikan perkataan Tuhan yang ternyata sudah disampaikan kepada nabi terdahulu. Sama esensi ajarannya. Hebat nabiku, berarti nabiku nggak berbohong. Tuhan kau lucu. Sudahlah mengutip, mencontek kitab orang Yahudi, tahu-tahu salah pula lagi. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini dicontek sama Yesusmu ini. Masalahnya di mana dicontek? Kitab apa yang contek? Nggak ada di dalam perjanjian lama. Nggak tahu aku, jangan-jangan kita Tatang Sutarman diconteknya sama Yesus ini loh. Kau cari sampai 7 keturunan, kau nggak jumpa itu di mana-mana. Makanya aku bilang, kau bilang kitab nggak bisa dimusnah. Nabi Edo kitabnya hilang. Kecuali kau akui, iya Yesus nggak berbohong loh. Tapi kitabnya hilang, ayatnya hilang, nggak tahu aku di mana. Kesobek, mungkin dimakan kambing, kayaknya apa dimakan rayap. Nah, atau nggak ada kitab kami yang bisa hilang. Tapi memang Yesus lupa karena dia manusia, namanya manusia ya kan.
Oh enggak, dia bukan lupa. Tapi kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Jawab. Ya itu baru aneh. Kalau nabiku menyampaikan ajaran yang pernah diajarkan kepada Bani Israel, wajar. Sama-sama orang nabi kok. Tentu ajarannya nggak bertentangan dengan nabi-nabi Israel. Tuhannya sama kok, ada aja kau. Nah, yang lucunya tuh, Rasul Paulus kau tuh mencontek karangan pagan Yunani. Nah, ini yang kau pertimbangkan. Kau tuduh pula mencontek. Aku nggak pernah bilang Paulus kau mencontek. Yang bilang tuh bukan aku. Ingat ya, yang bilang kalau nabiku mencontek kau. Kau bukan skolar, makanya aku nggak percaya omongan kau. Yang mengatakan bahwa Paulus mengutip dongeng itu skolar kalian siapa? Penafsir ND. Bukan aku. Kalau aku jangan kau percaya, aku bukan seorang ahli biblical ya. Aku mengutip perkataan ahli. Siapa itu? Tafsir ND. Sehingga dimasukkan ini ke dalam literasi kitab kalian. Menurut suatu dongeng. Dongeng yang dikutip sama si Paulus ini loh. Kalau nabiku mengatakan perkataan Tuhan yang pernah disampaikan kepada orang Israel. Salah satunya apa? Surga tidak pernah dilihat dan tidak pernah ada yang menyaksikannya. Si Paulus mengajarkan itu wajar. Dia kan ahli Taurat. Dia dapat informasi itulah orang ahli Taurat kok dia. Nah, kemudian bahwa Tuhan kita mematikan dan menghidupkan, samalah. Kemudian Tuhan kami Ehad, Tuhan kami Ehad, Ahad, Tuhannya orang Israel Ahad. Kau pikir nabi kami mencontek? Hantu belau. Kalau esensi yang diajarkan sama bukan mencontek, tapi inilah bukti kalau nabiku itu menyambung tongkat estafet kenabian. Yang lucunya Rasul kau, giliran ketika bicara ketika Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak dibatalkan, tiba-tiba dia membatalkan hukum Taurat. Yang ngajarin siapa? Ilham dari Tuhan. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa bukankah kita keturunan ilahi juga? Inilah lucunya. Sudahlah mencontek, ajaran pagan pula dicontek. Satu. Yang kedua, sudahlah mencontek, dongeng pula dicontek. Tuhan kau giliran mencontek, salah pula. Ini bermasalah nih. Kalau nabiku apa masalah? Kan yang menuduh mencontek kau. Kau tunjukkan datanya. Ini metodologi yang kugunakan. Contoh secara psikologi. Nabi Muhammad itu belajar kepada seorang Yunani Yahudi bertahun-tahun. Sehingga dia bisa menulis. Kau bilang Zaid diajarkan nabiku. Coba kau tunjuk tulisan Zaid bin Sabit yang adalah hasil pembelajarannya. Apa nama bukunya? Pakai bahasa Ibrani lah. Dia kan belajar bahasa Ibrani itu. Atau kau tunjukkanlah bahwa dia menerjemahkan Bible, kitab berbahasa Ibrani menjadi Al-Quran. Tunjuk datanya, siapa yang bilang? Sekolah yang bilang, jangan kau nggak hidup di masa itu. Ayolah, pintarlah sedikit. Kalau cuma paksa-paksa nanti aku bilang, aku bisa lo tunjukkan kalau Yesus kau itu adalah anak hasil hubungan badan, bukan dari asumsi liar lo, dari data lagi lo. Gitu. Jadi janganlah bicara sesuatu yang tidak ada karya ilmiahnya. Kalau aku ini dari data kau sendiri, bukan aku. Gitu ya. Lanjut. Tuh kakak habis ngomong-ngomong sih itu makan. Kami nengok kakak. Oke. Ini terlalu panjang ya. Timer kita nggak sesuai ya. Kamu lebih banyak loh tadi. Kamu potong. Udah kau bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Jadi gini loh Rifa. Jadi kalau tentang yang tadi aku sebutkan ya, Al-Quran itu mencontek apa dalam isi Bible sendiri atau Alkitab itu sangat jelas ya. Itu udah saya kasih tunjuk yang mana-mana aja contekan. Kalau katakan itu Allah sendiri yang berfirman, ya, kalau Allah sendiri berfirman, nggak mungkin ada hasil contekan seperti sama dengan yang saya kasih tunjuk itu. Apalagi itu juga tulisan-tulisan Rasul Paulus yang dicontek, gitu loh. Jadi kalau kayak gini jadinya apanya? Jadi dibilang itu kitab suci, itu udah gagal loh, Rifa. Justru kamu bilang nggak ada Al-Quran itu yang hilang. Ayat persusuan itu gimana, Rifa? Padahal itu perawinya jelas, hadisnya jelas, sanadnya jelas, derajatnya jelas. Berarti itu ada gitu loh. Sempat ada gitu. Kenapa hilang gitu loh? Ayat persusuan itu di mana gitu loh, Rifa? Kenapa kenapa hilang gitu loh, Rifa? Kenapa hilang? Kenapa bisa hilang, Rifa gitu loh? Itu yang harus nanti kamu jawab juga, Rifa ya. Jadi kalau tentang yang tadi scholar itu, saya nggak kenal, saya baru kali ini dengar namanya scholar. Selama saya belajar berapologet itu baru kali ini saya mendengar nama scholar. Saya nggak kenal itu, gitu loh. Kalau tentang kayak kalian ini hadis-hadisnya jelas, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darmani, itu kan harus kalian pelajari, kalian imani. Kalau scholar itu kan pendapat dia. Yang nggak tahu itu memang dia betul-betul dari Kristen, atau dari ateis, atau dari Islam. Karena juga contoh Injil Barnabas yang ditemukan dituliskan 1500 tahun, yang ditemukan tahun 2012 dan diterjemahkan tahun ini. Itu aja udah tahu loh rupanya. Mustafa de Vande yang menulisnya itu Injil Barnabas. Itu sudah kelewatan loh itu. Makanya itu sekolah-sekolah itu agama apa gitu loh. Itu dia menyelidiki apa gitu loh.
Itu baru kami kenal loh itu dari ini. Dari sekarang ini. Jadi dia itu siapa? Kami nggak kenal dia itu sekolah-sekolah itu gitu loh. Pendapat siapa yang harus itu bukan pendapat dari bapak-bapak gereja gitu loh. Buat apa kami dengar yang bukan dari bapak-bapak gereja? Kalau kalian harus jelas dari ulama-ulama atau dari hadis-hadis. Yang hadis yang terpercaya yang kalian akui adalah 14 hadis. Ini scholar itu siapa? Gak kenal kami orang scholar itu. Kamu tanya pun pendeta-pendeta gak kenal namanya scholar. Mau profesor pun dia gak kenal namanya scholar gitu loh. Itu pendapat itu Rifa. Kalau nanti ku kasih tahu pendapat lebih hancur lagi Rifa. Memang betul lah Al-Quran ini adalah buatan Muhammad sendiri. Saya bisa kasih tunjuk kalau dari kutipan-kutipan yang nggak jelas gitu loh. Saya bisa, tapi saya nggak menggunakan itu, Rifa. Jadi ya sangat ya lucu aja gitu loh. Scholar itu siapa? Kami aja nggak kenal loh. Kau tanya pendeta pakai Pak Bom, Pak RBN, nggak ada kenal scholar itu loh. Yang jadi pertanyaannya kenapa bisa sama? Katanya Quran nggak pernah meniru tentang apa yang di dalam Taurat dan Injil, nggak pernah meniru. Tapi itu meniru loh. Inilah membuktikan, makanya dibenarkan di surat di Musnad Ahmad tadi aku jelaskan. Itu Muhammad itu rupanya di Lumajang apa ya? Aku lupa jadinya. Duh, macet aku tadi. Macet kau? Janganlah kau jujur kali kau macet. Kok macet? Slow. Bukan macet, Rifa. Jadi sangat melucukan kali loh, Rifa. Justru di dalam hadismu itu sangat jelas loh, Rifa. Ya, di dalam Sunan Abu Daud 3160 itu Muhammad menyuruh Zaid untuk menuliskan kitabnya orang Yahudi. Itu gimana sih, Rifa? Mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, buku-bukunya. Ini pencontekan loh ini, makanya dibuat ke dalam Al-Quran. Makanya si Zaid ini murtad. Akhirnya murtad dia. Karena nggak mengetahui rupanya tunjukkan data Zaid itu murtad. bukan. Ya, tunjukkan datanya Zaid murtad. Oke, nanti kita kasih tunjuk, nanti saya kasih tunjuk. Jadi Rifa, jadi di sini buktinya Quran itu buatan Muhammad. Ya, bukan dari Allah sendiri. Saya bisa banyak buktikannya. Masa kelakuan Muhammad yang dilakukan kepada ada dua utangmu ya. Tiba-tiba turun ayat gitu loh. Dua tuduhan kau yang harus kau buktikan. Bentar. Kau fitnah aja loh tadi. Tunjukkan data Zaid murtad. Tunjukkan kalau kami umat Islam meniru doa ortodok. Kau udah tadi banyak kali. Aku nggak pernah menuduh. Aku bacakan. Kau buktikan. Banyak kali fitnah kau dari mentang-mentang ku biarkan kau ya. Kok fitnah saya? Tunjukkan data Zaid bin Sabit itu murtad. Saya buktikan. Tunjukkan nanti sekarang. Tunggu kau kasih kau waktu 1 jam membuktikannya. 1 jam kau kasih. Bentar dulu, saya jelaskan. Tadi kan penjelasanmu. Aku minta tunjukkan bukti kalau Zaid itu murtad. Sabar Rifa, saya nggak akan lari. Itu fitnah. Itu fitnah. Bentar dulu, saya nggak akan lari, Rifa. Kalau aku memfitnah kau berhak minta tanggung jawab. Ini udah fitnah. Kau tunjukkan sama aku Zaid itu murtad. Saya tunjukkan. Tunjukkan sekarang. Sekarang saya tunjukkan nanti saya jelaskan dulu. Tunjukkan sekarang Zaid murtad. Tunjukkan bahwa ada doa ortodok kami contek 2 itu. Dari tadi kau biarkan loh, nggak kau berikan bukti loh. Entar lari kau. Apa kaitannya Maria Kipti dengan Nabi Muhammad kita? Semua tuduhan kau tunjuk. Kamu buka di Sunan Abu Daud 3160 itu si Zaid menuliskan kitab-kitab orang Yahudi. Zaid murtad kau tuduh, Zaid murtad itu tuduhan serius loh. Tunjukkan data. Saya jawab. Bentar dulu. 1 jam. Tunggu kau 1 jam. Tunjukkan fitnah. Tunjukkan Zaid bin Sabit murtad. Bentar dulu. Aku tunggu kau 1 jam. Aku diam 1 jam. Tadi kau fitnah, kamu fitnah. Mana apa itu fitnah? ada yang hilang kau bilang. Oke, ini kutunjukkan Nabi Edo. Di mana kitab Nabi Edo? Mana kitab Nabi Edo? Ya, sekarang kami percaya ini. Mana kitab Nabi Edo? Aku nggak peduli kepercayaan. Aku tanya mana kitab oleh Nabi Edo? bapak-bapak gereja. Siapa nama penganun kitabmu? Sekarang yang menganunkan itu bapak-bapak gereja. Tunjukkan sama aku data Zaid murtad. Jangan kau aja dulu. Tunjukkan sama aku Zaid bin Zaid Sabit itu murtad. Nanti aku tunjukkan si Zaid itu murtad itu. Ya, tunjukkan. Sekarang. Diam kau. Enggak usah kau banyak bicara, aku tunjukkan itu dulu. Kok lucu ini loh? Tunjukkan sama aku fitnah kau Zaid itu murtad. Bentar dulu, aku kau buktikan menuduh sahabat Rasulku ada kafir. Murtad itu jadi kafir. Tunjukkan. Aku buktikan. Sekarang tunggu kau 1 jam. Lebih baik kau diam cari datanya daripada kau banyak bicara. Bukan, saya bisa buktikannya itu. Tunjukkan datanya, kau diam dulu. Tunjukkan datanya. Iya, kamu tadi dengar dulu. Kamu tadi ngomong, aku diam. Aku punya data. Aku punya data. Fitnah apa? Kamu fitnah tadi loh. Kamu ada fitnah loh. Apa? Tadi kau ada fitnah. Apa fitnah kitab itu ada yang hilang kau bilang. Oke, aku tanya, mana kitab Nabi Edo?
kitab Edo siapa yang mau ngakui? Apa? Oke, kau tunjukkan di mana ayat yang Ada berbunyi. nggak orang Ortodoks Ada itu pakai tertulis ada nggak orang Mesias Ortodoks harus itu menderita. ada. Mesias Jangan harus gitu, menderita jangan dan gitu. bangkit dari Bentar atas. dulu. Ya, kau Satu-satu tunjukkan kalau dong. kalau memang ini yang mana? Dulu kita loh. Kamu Mana tadi data? Kau sudah memfitnah. Fitnah kau Zaid Murtad. Kitab Kau Edo bilang itu mana dari mana datanya? kau dapat? Kitab Edo itu dari mana apa? kau dapat? Oke, Kau itu dari tunjukkan Kitab bersama. Edo itu siapa kau dapat? Kutunjukkan kau. Tapi kau diam, jangan banyak bicara. Kau cari data Zaid Murtad. Diam kau dulu. Aku cari data. Kau cari data. Kau Gampang usah langsung bicara. dapat kok ini. Silakan buka. Besarkan dia. Saya mau lihat. Udah. Besarkan dia. Sekarang aku tanya dulu. Ya udah. Jawab dulu. Tunjukkan buka data kau. Udah jangan cengesan kau dulu. Buka data kau. Udah jawab dulu. Buka Jawab dulu, data Rifa. kau. Tunjukkan Saya Zaid akan Murtad. buka. Saya akan buka. Kamu kasih tunjuk dulu. Aku yang minta bukti, kau pula yang minta bukti sama aku. Ini aku lebih gampang, cepat. Kau tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama aku sekarang. Mana kita Edonya? Kita Edonya mana? Tunjukkan. Lah, kita Edonya dulu. Aku bisa. Kok kau pula yang nuntut aku? Kau yang memfitnah loh. Lah, Kau kau yang yang mengatakan- duluan ngomong gitu. Tunjuk, Karena kau katanya duluan kau ngomong gampang. gitu. Berarti kau Yang nggak penipu ya. kami imani, yang nggak ada kami Orang ini data bilang kami. Buat dia apa rela itu? masuk penjara. Dia rela masuk penjara Ah. kalau dia memfitnah. Dia memfitnah Zaid itu murtad. Ya teman-teman. udah, Saya minta data. tunjukkan datanya dulu. Tunjukkan. Jangan tunjukkan datanya dulu. Kau Tunjukkan. kok lucu nih? Mana orang Kristen mana yang pernah pakai kitab Edo? Segala Kristen aku mana yang bilang pakai kitab Edo? diam dulu kau ya, aku bilang ya. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa segala tentang peristiwa sejarah orang Israel ada tertulis dalam kitab Nabi Edo. Nah, pertanyaanku mana kitab Nabi Edo itu? Itu yang kutanya sama kau. Kau nggak nyampe otakmu. Kau bilang aku Di yang mana pindah. mana tertulis? Oke, kutunjukkan. Tapi setelah kutunjukkan, kau Di kalau mana tidak kau tertulis? aku bukan pembantu kau loh. Aku minta data kau loh. Minta mana Ya Zaid itu udah, adalah mana murtad. tertulis? Mana tertulis? Mana Biadab tertulis? kali ini orang loh. Kristen ini kalau sok-sok baik kan Mana kau depanku. Rifa? Aku aja Kau dari tadi memfitnah. marah-marah nih kau. Memfitnah sahabat itu murtad sama dengan menuduh dia kafir loh. Kau katakan Zaid itu kafir loh. Udah, mana Rifa? Aku bukan budak kau loh. Aku aja nggak dapat data, kau pula mendesak-desak aku. Tunjukkan data Zaid itu murtad. Kau yang mengatakan kita Diam Edo. diam kau. Tunjukkan, Ya, aku kan ya, tunjukkan ya. Aku bertanggung jawab. Kau tunjukkan siapa Zaid itu pernah murtad. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Kita Edonya kok di mute kayak gini. Inilah kan diskusi kayak gini. Saya akan buktikan. Kau tunjukkan, diam kau. Banyak kali cerita kau. Kau Kita tunjukkan Edo datanya. mana kau yang dulu framing? Aku bisa tunjukkan data. Aku lagi nyari. Udah, Setidaknya kau tunjukkan nyari nggak? Mana diam kau dulu. Di mana tertulis? Diam Di mana kau. tertulis? Cari. Di dua tawarik, kau. dua tawarik 13 Dua tawarik nomor berapa? 22. Dua Dua tawarik. tawarik 13 nomor Mampus 22. kau. Kau pikir kami umat Islam itu penipu kayak kau? Berapa dek? Dua tawarik. Dua tawarik 13 nomor 22 Kak. Penipu Itu orang Kristen. dikatakan langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Kurang ajar ini Nabi orang Ibrahim. nih. Dua Ya, tawarik kok nggak nomor. baik kayak gitu apologet. Kau narasi kurang kau ajar harus dia loh. dibangun berdasarkan hal yang Iya. tertulis. Kalau aku nggak pernah melenceng dari apa yang tertulis walaupun aku lupa nomor ayatnya. Dua tawarik berapa dek tadi? Dua tawarik 13 pasal 2. Kak. 13 nomor. 22. Kurang ajar anak ini loh. Dia mengatakan Zaid itu murtad loh. Itu mengatakan Zaid itu kafir loh. Kurang ajar banget loh. Kau tunjukkan datanya. Nah, FDS di mute dulu deh. Suara anaknya kedengaran. Nah, kau tengok ini. Ya. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Mana kitab sejarah Nabi Edo? Itu yang kutanyakan sama kau. Tahu kau? Karena kitab-kitab para nabi itu ada namanya kitab Nevi'im. Yesaya tertulis Hanya orang ada Yahudinya. Ini kami nggak ada mengkanonkan ini. Buat ini apa kami Nabi di sini? Edo ini. Itu urusan kau, urusanku. Yang kutanya. Sekarang udah kutunjukkan. Mana? Zaid murtad mana datanya? Sekarang Coba kutunjukkan. sekarang mana Tunjuk, mana tanya kitabnya? sekarang. Saya bilang nanya kitabnya tunjuk. mana? Kitabnya mana? Kitab aja tuh nggak ada hilang. Makanya aku bilang kitab kau tuh hilang. Kau Kau nggak ada- hilang. Kalau kau mana tertulis dalam dalam Zaid kitab itu murtad? sejarah Nabi Udah Edo. diam kau. Udah kutunjukkan data. Sejarah Mana Zaid murtad? dengar tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Edo itu Sejarah nabi nggak? Edo itu nabi. Kitab kau sejarah bukan? Nabi Edo. Kitab kau sejarah Tapi bukan? dikatakan Kitab kau tertulis sejarah dalam bukan? kitab Nggak sejarah. usah itu kau Kitab bertentangan. sejarah Tunjukkan Nabi data. Edo. Tunjukkan Binatang. mana itu? Aku Mana sudah dulu? tunjukkan Mana dulu? samamu. Mana dulu? Aku sudah tunjukkan data. Tunjukkan Zaid murtad. Tunjukkan. Mana tunjukkan mana? Nek, kitabnya aku bilang hilang. Kok kitabnya hilang, orang nggak ada tertulis kok sini hilang? Loh, di sini dikatakan segala sesuatu dan titahnya ada di kitab Nabi Edo. Mana kitab Nabi Edo? Berarti hilang. Tunjukkan Zaid murtad. Diam kau. Aku udah tunjukkan data. Kau desak-desak aku tunjukkan datanya. Kau pula yang ingkar. Mana? Udah Zaid itu murtad. tunjukkan dulu. Matamu picek. Tunjukkan data Zaid murtad. Kurang ajar ini orang loh. Kayak gini Kristen kualitasnya nih. Kalau nggak memfitnah, kurang ajar kali ini orang-orang. Siapa yang fitnah? Kalau aku nggak tunjuk Tidak. gimana? Tunjukkan Zaid pernah murtad. Nah, mana tuh datanya tuh, ayo biar Kurang kita ajar cari. ini orang. Kurang Ayo, di ajar mana? loh Kristen lama-lama. Betul-betul kerjaan mereka tuh cuma menghujat dan memfitnah loh.